sejelek-jelek orang adalah orang yang mengenal Allah hanya di bulan Ramadan saja. Tapi dia mencari pahala sambil menghapus pahalanya sendiri. Tetapi ada yang perlu kita ingat sebelum jalan Hari Raya Idul Fitri, tanda kita menang dan tanda tidak puasa di sana. Salat Idul Fitri hadir, tapi subuhnya nggak hadir. Ciri-ciri diterimanya Ramadan kita adalah Halo teman-teman Unram, kembali lagi bersama saya Alfandi Akbar. Nah, kali ini pada episode yang sangat spesial di hari kemenangan bersama salah satu keturunan Nabi, yakni Habib Hasan bin Zain Al Idrus. Assalamualaikum, Bib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bib? Alhamdulillah sehat. Mas Alhamdulillah. Afan sehat? Alhamdulillah. Masya Sehat. Allah. Jadi teman-teman Unram, Habib Hasan bin Zain Al Idrus merupakan pimpinan Pondok Pesantren Ribat Al Falah, Penan. Di tengah-tengah jadwal kesibukan beliau menyempatkan untuk hadir di Unram Podcast kali ini. Oke, Bib, terkait masalah peringatan Idul Fitri nih, Bib. Ini kan Ramadan, bulan tarbiyah sudah berlalu. Kemudian bagaimana seharusnya generasi Gen Z ini agar tetap istiqomah ibadahnya seperti bulan Ramadan. Kadang kan Gen Z ketika puasa Ramadan soleh banget. Ketika sudah berlalu, malah hit solehnya juga berlalu gitu, Bib. Gimana? Mohon penjelasannya, Bib. Masya Allah, pertanyaan yang sangat bagus. Semua tuan Unram yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ramadan adalah salah satu bulan yang khusus Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bulan Ramadan adalah hadiah buat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika seseorang yang masuk kepada bulan suci Ramadan, dia terbagi menjadi dua kelompok dan dua golongan. Kelompok pertama adalah orang yang beruntung, kelompok kedua adalah orang yang rugi. Siapa orang yang beruntung? Adalah orang yang masuk kepada bulan suci Ramadan dan keluar daripada bulan Ramadan, yaitu terbebas mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan orang yang rugi yang masuk kepada bulan Ramadan adalah orang-orang yang mana orang tersebut masuk dan berlalu bulan Ramadan dan keluar tidak mendapatkan manfaat sedikit pun dari bulan suci Ramadan tersebut. Ada seseorang yang mana orang tersebut beribadah di bulan suci Ramadan, tapi ketika keluar bulan Ramadan tidak ada manfaatnya tersebut dari tarbiyah pendidikan bulan suci Ramadan. Maka seorang syekh mengatakan, bi'sal qaum la ya'rifullah illa fi Ramadan. Sejelek-jelek kelompok, sejelek-jelek orang adalah orang yang mengenal Allah hanya di bulan Ramadan saja. Tapi begitu nggak ada bulan Ramadan, dia tidak kenal Allah, seakan-akan Ramadan tempat dia kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, sepertinya tidak ada Allah bagi dia. Maksudnya tidak ada Allah, tidak ada ketakutan untuk bermaksiat kepada Allah. Maka ciri-ciri diterimanya Ramadan kita adalah membawa perubahan bagi seseorang tersebut. Dengan membawa perubahan. Lalu bagaimana agar kita menjadi orang yang beruntung? Ada salah satu amalan atau perbuatan yang di bulan suci Ramadan kita bawa di luar bulan suci Ramadan. Entah itu tadarus Quran, atau qiyamul lailnya, atau kebiasaan zikirnya, kebiasaan takjilnya sedekah, atau kebiasaan yang paling penting yaitu tepat waktu sholat berjamaah. Ini yang paling ringan. Nah, cara seseorang agar dia istiqomah, yaitu menjadi seseorang yang berhasil di bulan suci Ramadan, yang pertama yaitu memperbaiki circle pertemanannya. Harus berteman dengan orang-orang baik. Ingat, siapapun yang bersosial dan bergaul dengan orang baik, jadi baik. Dan siapapun yang bergaul dan bersosial dengan orang buruk, jadi buruk. Jadi untuk orang istiqomah, pingin jadi orang istiqomah, bergaul dan bersosial dengan orang yang baik, maka kita akan menjadi orang-orang yang istiqomah. Masya Allah. Luar biasa, berarti harus mencari circle yang benar-benar baik, Bib, untuk tetap istiqomah menjalankan apa-apa ibadah di bulan Ramadan. Walaupun sudah berlalu Ramadan, maka ibadah tersebut akan terus kita tingkatkan, begitu, Bib? Terus jalan terhadap diri kita. Terus jalan. Jangan sampai kita melewati Ramadan sedangkan amal-amal Ramadan tertinggal di bulan suci Ramadan.
Yang kita khawatirkan bukan bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan pasti datang tahun depan. Dan bahkan 2 tahun lagi akan datang. 3 tahun lagi akan datang. Yang kita khawatirkan, kita ada apa tidak di bulan suci Ramadan yang akan datang. Masya Allah. Lalu adakah yaitu amalan yang berantai yang mengikat Ramadan yang sekarang kepada Ramadan yang akan datang, agar kita ikat dengan Ramadan yang akan datang supaya dia berantai tahun depan menuju tahun yang akan datang berantai. Itu tanda seseorang yang dikatakan al-istiqomah. Masya Allah, luar biasa. Baik Bib, kemudian selain tadi membawa perubahan, apakah ada ciri-ciri lain tanda-tanda puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Taib. Tanda-tanda puasa seseorang diterima sama Allah Subhanahu wa taala banyak sekali tanda-tandanya. Bukan hanya perubahan yang terjadi kepada seseorang, salah satunya yang kedua membawa sifat atau amalan yang di bulan suci Ramadan di luar bulan suci Ramadan. Yang ketiga, amalan perbuatan kita lebih banyak mendekat kepada Allah, lebih banyak menangisnya. Menangis atas apa? Menangisi perbuatan-perbuatan kita yang lalu, perbuatan-perbuatan kita yang lalai terdahulu. Itu yang kita tangisi. Karena ini membutuhkan yaitu 3 syarat kata Imam Nawawi rahimahullahu taala. Yang pertama, an-nadam. Dia menyesal atas perbuatannya sebelum bulan suci Ramadan dia pernah perbuatan maksiat. Yang kedua, al-iqla, yaitu berhenti melakukan perbuatan tersebut. Jangan ini bulan Ramadan, yang sebelumnya bulan Sya'ban, ini bulan Syawal, seperti tidak ada bulan Ramadan, sehingga Sya'ban dengan Syawal seperti lompat langsung, tidak ada bulan suci Ramadan. Maksiat yang di bulan Sya'ban masuk kepada bulan Syawal. Maka syarat yang ketiga al-azam, berniat, berjanji tidak mengulangi perbuatannya tersebut. Nah, inilah salah satu tanda seseorang yang diterima pahala Ramadannya tersebut. Salah satunya juga pun tambah dia mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki sifatnya, memperbaiki akhlaknya, memperbaiki perbuatannya. Okay. Kemudian bagaimana Bib? Sering kita temui, kita jumpai biasanya ketika kita berbuka bersama ketika Ramadan, ada Gen Z membawa pasangan yang belum halal gitu Bib. Masya Ketika di Allah. bulan Ramadan, padahal lagi berbuka bersama tapi membawa pasangan yang belum halal. Bagaimana hukumnya betul Bib? Masya Allah. Berbuka puasa dengan teman sesuatu, dengan mahram adalah sesuatu yang ada unsur anjuran di dalamnya. Yaitu salah satunya ada anjuran di dalamnya yaitu silaturahim. Dan bahkan di sana untuk menyebar salam kepada seseorang dan mengikat ukhuwah tali silaturahim kepada seseorang. Akan tetapi jangan sesuatu kebaikan ini lalu dirusak dengan sesuatu yang ada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti air yang mana air tersebut kejatuhan najis. Yang mana air sedikit itu udah baik, tapi kejatuhan sesuatu yang kotor, lalu sebab yang kotor tersebut air itu tidak bisa diminum. Maka ketika kita melaksanakan kebaikan tersebut, hati-hati pun ketika mengerjakan kebaikan tersebut, jangan sampai di dalamnya pun ada bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti zaman sekarang maraknya ketika yang tahun-tahun yang dulu orang berbuka bersama dengan bukan mahramnya, bahkan duduk bersama, pulang pergi dengan sesuatu, maka hal tersebut justru dia mencari pahala sambil menghapus pahalanya sendiri. Hal seperti ini dianjurkan dijauhkan karena nanti tidak akan mendapatkan manfaat daripada tujuan yaitu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Nah begitu semua Tonton Ram. Jadi kalau misalnya tahun depan umur masih panjang kita dipertemukan dengan bulan Ramadan, bagi yang belum halal jangan coba-coba mengajak pasangan yang belum halal untuk berbuka bersama, karena pada hakikatnya dari kata Habib sedang menggali pahala kemudian menghapus pahalanya sendiri akibat maksiat yang dilakukan ketika di bulan Ramadan. Baik Bib, kemudian banyak istilah juga di Gen Z Bib, rajin ibadah tapi maksiat istiqomah terus ya, gitu. Bagaimana Bib? Ibadahnya, sholatnya rajin, ngajinya rajin, tapi kok maksiat terus Bib? Sebagian masafan, sebagian tanda diterimanya sebuah ibadah di sebuah amalan
yaitu terhentinya kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, yaitu ketika memerintahkan suatu kebaikan, ketaatan, kerjakan semampunya. Tapi ketika menghentikan kemaksiatan, tidak ada semampunya. Kalau ketaatan, tidak semampunya, kerjakan semampu kita ketika mengerjakan ketaatan. Tapi kemaksiatan, dianjurkan kita langsung dihentikan. Jangan sampai ketika kita sholatnya rajin, ngajinya rajin, sedangkan maksiatnya pun jalan. Jadi secara tidak langsung tidak ada efek daripada ibadah kita. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat seseorang dapat mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Oleh karena itu, kemungkinan perlu diperbaiki salatnya, atau perlu diperbaiki khusyuk salatnya, atau perlu diperbaiki gerakan-gerakan salatnya, atau yang perlu diperbaiki yaitu wudhu dan istinjanya dengan benar. Karena apa-apa yang berkaitan dengan sholat berpengaruh dengan sesuatu yang di luar sholatnya tersebut. Baik, Bib, terima kasih atas penjelasan. Nah, jadi semeton Unram terkait dengan kenapa ibadah rajin tapi maksiat jalan terus, rupanya perlu diperbaiki di bagian ibadah salatnya, entah dari cara-cara berwudunya, kemudian di tata cara bacaan salatnya, khusyuk ndak salatnya, tentu sangat berpengaruh untuk merubah sikap kita. Baik, Bib, di hari kemenangan ini seharusnya bagaimana Gen Z merayakan Idul Fitri di hari kemenangan ini, Bib? Masya Allah. Ketika kita sampai di hari fitri, yaitu hari kemenangan, siapa orang yang dapat kemenangan ini pertanyaannya? Kemenangan, orang yang mendapat kemenangan adalah orang yang mampu menekan hawa nafsunya, mengalahkan hawa nafsunya. Karena Mas Afan, ketika orang di bulan suci Ramadan, syaitan sudah dibelenggu. Musuh kita cuma satu, yang lebih daripada syaitan, yaitu hawa nafsu kita. Ketika kita mampu menekan hawa nafsu kita, menundukkan hawa nafsu kita, sehingga dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang ini yang pantas mendapatkan kemenangan di hari Idul Fitri. Akan tetapi Gen Z katakan, atau kaum milenial, untuk menyambut hari raya Idul Fitri, yang pertama Allah katakan, walitukmilul iddata walitukabbirullah. Ketika kita sudah menyempurnakan bilangan-bilangan daripada puasa 29 hari atau 30 hari, ketika kita berpuasa, walitukabbirullah, hendaknya kita bertakbir. Akan tetapi bertakbir ini hendaknya membaca takbir zikir-zikir yang disunnahkan, bukan justru menyambut malam takbiran dengan petasan, atau justru mengganggu orang lain, atau justru menyetel musik untuk mengganggu tetangga kita. Ingat, kata Rasulullah SAW, beliau mengatakan, wallahi la yu'min, sungguh tidak beriman. Wallahi la yu'min, sungguh tidak beriman. Wallahi la yu'min, sungguh tidak beriman. Qila wa man ya Rasulullah, siapa orang yang dikatakan tidak beriman tersebut? Alladzi la yu'man jarahu biwa'iqahu, sesungguhnya orang yang tidak aman tetangganya sebab perbuatannya dia. Jangan sampai di hari kemenangan tersebut justru kita menyakiti saudara muslim kita. Jangan sampai di hari kemenangan tersebut justru kita merusak perbuatan ukhuwah kita. Di hari kemenangan justru kita dianjurkan merajut ukhuwah kita. Yang kedua, disunnahkan memakai pakaian yang baru. Tapi pakaian yang baru ini yang jelasnya dengan sesuatu yang halal. Kalau dalam fikih disebut pakaian, yaitu dari ujung badan, dari ujung kepala sampai ujung kaki disebut adalah pakaian. Kofiahnya, jilbabnya, bajunya, bahkan sarungnya, bahkan celananya, bahkan sendalnya. Banyak seseorang dekat-dekat ujung-ujung daripada lebaran justru sering ke masjid mengambil sendal orang untuk Idul Fitri. Yang dia gunakan pakaian-pakaian atau sendal yang syubhat atau sesuatu yang haram di dalam dirinya. Ini bukan cara yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dengan sesuatu yang mengambil hak orang lain. Bahkan banyak sekali terjadi pencurian di dekat-dekat mau lebaran. Terjadi kehilangan motor, kehilangan apa, dengan cara dia mau mengambil sesuatu itu agar menunjukkan, menjual sesuatu itu menunjukkan dia mampu kepada orang lain. Tapi dia mampu itu dari segi menggunakan harta yang syubhat dan harta yang haram. Yang ketiga, untuk menyambut hari raya Idul Fitri, kita dianjurkan sholat Idul Fitri. Akan tetapi Mas Afan, ada yang perlu digarisbawahi di sini.
Apa itu? Jangan sampai kita sholat Idul Fitri hadir, tapi subuhnya nggak hadir. Masya Allah. Itu yang menjadi pertanyaan buat diri kami sendiri. Hampir setiap masjid terjadi bahwa subuhnya tidak terlalu ramai di hari 1 Syawal, tapi begitu hari raya Idul Fitrinya, sholat Idul Fitrinya membeludak. Padahal yang wajib itu sholat subuh, hari raya sholat Idul Fitri adalah sunnah muakkad. Maka hitung-hitungan ekonomi akhirat kita kurang di sini. Kita mengejar yang sunnah, tapi melalaikan hal yang wajib. Yang keempat untuk menyambut yaitu hari raya Idul Fitri adalah setelah itu mendatangi kerabat-kerabat kita. Sebagaimana Rasulullah SAW mendatangi sahabat-sahabatnya. Yang kelima yaitu Rasulullah SAW di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim mengajak istrinya mendatangi tempat keramaian. Sedikit saya cerita boleh? Silakan. Dulu Nabi Muhammad SAW begitu hari raya Idul Fitri mengajak istri beliau tercinta Siti Aisyah radhiyallahu anha melihat yaitu pesta tombak, yaitu tempat orang latihan tombak memanah. Saking asiknya diajak melihat, Siti Aisyah menaruh dagunya di pundak Nabi Muhammad SAW. Saking lamanya romantis Nabi Muhammad SAW. Maknanya apa? Mengajak keluarga keluar ke tempat-tempat yang ramai. Tetapi ada yang perlu kita ingat sebelum jalan hari raya Idul Fitri. Tanda kita menang dan tanda tidak puasa di sana sebelum jalan sunnah memakan korma dengan jumlah yang ganjil. Kalau hari Idul Adha kita dianjurkan makannya setelah daripada sholat. Akan tetapi ketika sebelum hari raya Idul Fitri atau sebelum sholat, kita disunahkan makan korma 3, 5, 7, 9, jangan 1 dus. Ya? Masya Allah. Kebanyakan seperti itu. Masya Allah. Luar biasa penjelasan yang sangat detail terkait dengan bagaimana seharusnya Gen Z merayakan Idul Fitri. Baik, Semeton Unram, luar biasa pada episode Hari Kemenangan pada hari ini bersama Habib Hasan bin Zain Al Idrus. Dan terakhir Bib, mungkin nasihat untuk kaum muslimin pada umumnya bagaimana ibadah di bulan Syawal. Kadang banyak kaum muslimin juga bertanya, apakah puasa Syawal dilanjutkan atau puasa qadha dulu, Bib? Masya Allah. Puasa qadha adalah hukumnya wajib. Sedangkan puasa Syawal hukumnya sunnah. Pertanyaannya mana yang lebih didahulukan pertanyaannya? Di dalam mazhab Imam Syafi'i kita dianjurkan yaitu masalah khilaf ya, perbedaan pendapat para ulama. Ketika seseorang lebaran, besoknya disunnahkan seseorang untuk puasa. Mana yang didulukan, apakah mengqadha atau membayar sunnahnya tersebut? Ketika dia mampu menjalankan nanti qadhanya, maka dianjurkan pun dia mengerjakan yang sunnah. Jelas? Akan tetapi kalau dia merasa pada saat tersebut pingin mau menggabung antara wajib dengan sunnah, maka hal ini pun ada pendapat mengatakan diperboleh menggabung antara yang wajib dengan yang sunnah. Dengan niat dia mengqadha sekaligus mengerjakan sunnah bulan Syawal. Ini diperbolehkan sebagian di beberapa pendapat di mazhab Imam Syafi'i. Masya Allah, luar biasa penjelasan Habib. Baik, Semeton Unram, demikian episode Hari Kemenangan spesial bersama Habib Hasan bin Zain Al Idrus. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Habib tadi bermanfaat dan mampu membawa kebaikan untuk kita semua. Dan tentunya kita sebagai generasi milenial Gen Z tetap istiqomah. Ibadah-ibadah Ramadan dilakukan di bulan Syawal sampai bulan Ramadan berikutnya. Amin. Dan mudah-mudahan sekali lagi ini membawa manfaat untuk kita semua. Dan untuk kalian jangan lupa untuk like, share dan subscribe Unram TV agar tidak ketinggalan video-video menarik selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aman, Sudah?